dahulu mari kita baca doa belajar bersama-sama. Doa hari ini dipimpin oleh Erwan Sidik. Doa belajar dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insan. 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Wan najmu wasyajaru yasjudan. Was-samaa'a mizan. Shadaqallahul azim. Doa belajar selesai. Baiklah anak, sekarang kita menyanyikan dulu lagu wajib nasional sebagai bukti bahwa kita berwarga negara Indonesia. Untuk membuktikan kita cinta dan bertanah air Indonesia, kita menyanyikan dulu lagu nasional. Hari ini kita nyanyikan lagu Berkibarlah Bendera. Bisa kan? Bisa, Bu. Ayo kita berdiri semua. 1, 2, 3. Berkibarlah benderaku, lambang suci gagah perwira di seluruh pantai Indonesia. Kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan engkau? Serentak rakyatmu membela sang merah putih yang perwira. Berkibarlah selama-lamanya. Oke, kembali. Nah, sekarang kita bacakan dulu seperti biasanya sebelum kita mulai pelajaran kita membaca ayat-ayat atau surat-surat pendek. Untuk hari ini kita bacakan dulu surat Al-As yang akan dipimpin oleh Pak Fadil. Ayo kita baca sama-sama ya. Yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafil khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bil sabri. Shadaqallahul azim. Oke, Ibu absen dulu ya, Nak. Billy Al-Kafis, hadir Bu. Chelsea, Fadil Ibnu Al-Akila, Haswan Fauzan, Jenita, Muhammad Azril, Wildan, Juli, Bella Safira. Hadir semua hari ini ya. Nah, sekarang kita akan memasuki pelajaran kita untuk hari ini. Pelajaran kita hari ini yaitu tentang materi pelajaran kita tentang perjuangan Khalifah
Abdullah Qasidin yang kedua, yaitu siapa nak? Siapa yang tahu khalifah kita yang kedua? Khalifah Umar bin Khattab. Pernah kamu tengok cerita khalifah Umar bin Khattab? Siapa yang tahu nama asli khalifah Umar bin Khattab? Bagus, tepuk tangan dulu. Kita masuk pelajaran. Ini tujuan pembelajaran hari ini seperti yang kita ketahui, nantinya peserta atau anak ibu guru bisa menceritakan kembali kisah khalifah Umar bin Khattab. Yang kedua, bisa mengambil atau mencontohkan dalam kehidupan sehari-hari perilaku-perilaku terpuji dari khalifah Umar bin Khattab. Yang ketiga apa nak? Pelajaran yang ketiga itu khalifah yang ketiga. Dan sekarang ibu akan bertanya dulu tentang pelajaran kita yang kemarin. Pelajaran minggu kemarin tentang khalifah siapa nak? Khalifah yang pertama yaitu Abu Bakar Siddiq. Masih ingat kamu tentang khalifah Abu Bakar Siddiq? Siapa nama asli khalifah Abu Bakar Siddiq? Abdullah. Berapa tahun khalifah Abu Bakar Siddiq menjadi khalifah? 2 tahun. Apa-apa sajakah yang dilakukan khalifah Abu Bakar Siddiq selama menjadi khalifah? Iya, bagus, tepuk tangan. Selain itu, bagus, tepuk tangan. Memerangi orang-orang jahat. Yang ketiga, orang yang tidak mau membayar zakat. Ada lagi? Memerangi nabi-nabi. Nah, sekarang kita akan belajar dulu tentang khalifah yang kedua, yaitu khalifah Umar bin Khattab. Siapa yang tahu tentang kisah-kisah Umar bin Khattab? Apa-apa saja yang menonjol yang dimiliki khalifah Umar bin Khattab? Siapa yang tahu nama asli Umar bin Khattab siapa? Iya, Umar bin Khattab bin Abdul Uzza. Itu nama aslinya tetap sama, Umar bin Khattab. Umar bin Khattab bin Abdul Uzza bin Abdul Uzza. Nah, sekarang ibu mau bertanya dulu. Siapa yang tahu perjuangan apa yang dilakukan khalifah Umar bin Khattab? Ayo. Umar bin Khattab itu masuk Islam pada tahun keberapa? Tahun ke-6 dari kenabian Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus Umar bin Khattab itu adalah orang yang sangat keras, sangat kejam. Dialah orang yang menentang Islam pada awalnya. Kenapa dia bisa masuk Islam, Bu? Ketika itu Umar bin Khattab masuk Islam, mendengar adiknya yang bernama Fatimah masuk Islam. Dengan amarah yang tinggi, emosi yang tinggi, Umar bin Khattab mendatangi adiknya beserta suaminya. Kenapa didatangi? Karena mendengar adiknya itu telah mengikuti ajaran Rasulullah, yaitu memeluk agama Islam. Ketika masuk rumah, melihat adiknya Fatimah sedang membacakan surat, yaitu surat apa itu? Siapa yang tahu? Surat apa? Ayat yang dibaca Fatimah? Surat Ketika itu direbut oleh Umar bin Khattab, apa yang kamu baca? Disembunyikan oleh adiknya Fatimah, direbut. Dan ketika itu Umar bin Khattab membacanya. Ketika itu juga lah Umar bin Khattab mendapat petunjuk dari Allah. Ketika dibaca ayat-ayat suci Al-Quran, hati Umar bin Khattab menjadi sejuk. Dan saat itu juga lah dia tidak jadi marah. Ketika itu juga dia bertemu dengan Rasul untuk meminta memeluk agama Islam. Nah,
Masehi sampai 644. Jadi berapa tahun itu, Nak? 10 tahun. Lama nggak waktu 10 tahun itu? Lama. Umar bin Khattab memimpin menjadi khalifah. Umar bin Khattab pembela agama Allah yang paling disegani. Dia orangnya pemberani, ya kan? Pemberani. Makanya setelah Umar bin Khattab masuk Islam, Rasulullah itu tidak lagi menyiarkan agama Islam secara sembunyi-sembunyi. Kenapa? Karena Umar bin Khattab telah menjadi pelindungnya, ya kan? Nah, sekarang meneladani Umar bin Khattab itu dalam kehidupan sehari-hari, apa-apa saja yang dilakukan Umar bin Khattab ketika dia menjadi khalifah. Umar bin Khattab itu, Nak, yang sering dilakukan ketika menjadi khalifah, dia suka bermusyawarah. Tahu kamu bermusyawarah? Setiap ada masalah dia selalu bermusyawarah. Dengan bermusyawarahnya itulah dia mengambil kebijakan yang sangat adil, seadil-adilnya. Yang kedua yang bisa diambil dari kepemimpinan Khalifah Abu Bakar itu, dia adalah pemimpin yang adil dan bijaksana. Yang adil dan bijaksana. Yang ketiga, dia adalah pejuang atau matikan dia. Anak sekarang gelar Khalifah Umar bin Khattab. Siapa yang tahu, Nak, gelar Umar bin Khattab yang diberikan oleh Rasulullah? Gelar apa yang diberikan Khalifah Umar bin Khattab? Siapa yang tahu, Nak? Ayo, ayo. Ada di situ di papan tulis itu, Ibu tuliskan di situ gelar. Apa, Nak? Ayo. Apa, Nak? Ya. Siapa yang tahu apa gelarnya yang diberikan oleh Rasulullah? Al-Faruq. Al-Faruq itu artinya pembeda antara yang benar dan yang salah. Itulah gelar yang diberikan kepada Rasulullah, kepada Khalifah Umar bin Khattab. Oke, Al-Faruq. Nah, Khalifah Umar bin Khattab, beberapa hal yang dilakukan pada masa kekhalifahannya, yaitu berapa tahun tadi menjadi khalifah? 10 tahun 6 bulan. Pertama, dia menciptakan lembaga-lembaga, antara lain yaitu tentang pengaturan penyaluran air. Ini di perekonomian di Khalifah Umar bin Khattab ini sangat maju. Ketika di Khalifah Abu Bakar Siddiq, di pendidikan dia kurang maju karena dia banyak menentang orang-orang, banyak berperang melawan orang-orang yang murtad tadi. Tapi di Khalifah Umar bin Khattab ini banyak yang dia lakukan karena masa jabatannya juga lama, 10 tahun. Yang pertama, dia membuat lembaga-lembaga, contohnya itu yaitu pengaturan tentang aliran-aliran air. Terus apa lagi? Membuat pengaturan makanan, pengaturan masalah-masalah masyarakat, urusan tanah, urusan pajak. Itu ditetapkan oleh Khalifah Abu Umar bin Khattab. Iya kan, Nak? Nah, setelah itu Umar bin Khattab juga mendirikan Baitul Mal, menetapkan tahun Hijriah. Tahun Hijriah yang dimulai dari saat hijrahnya Nabi. Hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Selain itu juga Umar bin Khattab menetapkan nilai mata uang. Ya, menetapkan nilai mata uang yang dinamakan pada zaman dulu namanya dirham. Nama mata uangnya. Ya, yang itulah perjuangan Khalifah Umar bin Khattab, membuat Baitul Mal, memperbaiki saluran perairan, membuat apalagi, Nak? Mata uang yang namanya apa? Dirham. Apalagi tadi? Menetapkan tahun Hijriah.
yaitu baru membentuk pasukan perang, memberi gaji kepada pegawai-pegawai. Nah, itulah yang dilakukan Khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab memimpin menjadi khalifah selama 10 tahun 6 bulan. Itu waktu yang sangat lama, dan perjuangan Khalifah Umar bin Khattab banyak yang ia lakukan. Namun Allah berkehendak lain. Abu Umar bin Khattab wafat dengan cara terbunuh. Ketika itu Umar bin Khattab akan melaksanakan sholat subuh berjamaah. Ketika itu Umar bin Khattab menyuruh salah satu nama yang diwujudnya untuk memperbaiki saf dalam sholat. Ketika itu Umar bin Khattab menghadap ke belakang. Saat itu juga lah Umar bin Khattab ditikam oleh salah seorang yang bernama La'la'un. Itulah pembunuh Umar bin Khattab dengan cara ditikam sampai 3 bahkan sampai 3 kali lebih tikaman pas kena bagian bawah pusat. Disitulah Umar bin Khattab mengalami pendarahan bahkan sampai kritis. Waktu itu sholatnya digantikan dengan imam digantikan oleh Abdurrahman. Abu Bakar dibawa ke rumah pulang, namun nyawanya tidak lagi tertolong. Maka wafatlah Khalifah Umar bin Khattab. Maka Umar bin Khattab dimakamkan sama juga dengan khalifah yang pertama, yaitu di makam dekat makam Rasulullah. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, mau membagi tugas. Nanti tugas kelompoknya Ibu bagi sesuai dengan tugas kita. Hari ini Ibu akan membagi kelompok. Nah, dalam kelompok ini Ibu tidak menentukan. Kamu ambil ini kertas sesuai dengan apa kamu nanti. Kalau Khalifah Abu Bakar berarti kamu kelompoknya Khalifah Abu Bakar. Kalau kamu dapat Khalifah Umar berarti nanti kamu bergabung dengan Khalifah Umar. Kalau kamu nanti mendapat Khalifah Ali bin Abi Thalib berarti kamu satu kelompok dengan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Itu yang keempat. Nah, ini ambil kamu satu-satu, kamu buka, kamu tengok siapa nama kelompok kamu nanti. Ayo, satu orang satu. Ambil. Siapa khalifah siapa, nanti kamu bagi kelompokmu. Ya. Yuk. Ayo, ambil. Tuh ada pembagian kelompok, ada kan? Nah, ada kan nama kelompoknya? Ada kan? Udah? Ada? Habis ya, pas. Nah, sekarang kamu buka nama kelompok kamu, udah tahu kan? Itu belum tersusun, itu masing-masing. Nanti kita bagi, kita kelompokkan dalam kelompok masing-masing sesuai dengan nama-nama kelompoknya. Nah, tugas kelompok kamu, nanti kamu pilih salah satu kelompok kamu pilih menjadi ketua kelompok. Tugasnya di sini nanti satu kelompok mewakili satu orang. Kita di sini akan Ibu sediakan pertanyaan-pertanyaan. Dalam amplop ini, dalamnya ini ada pertanyaan-pertanyaan ya, tugas. Nah, ini semua setiap amplop. Nah, tugas kamu nanti satu orang, kamu putar. Kamu jatuh pada nomor berapa? Sesuaikan dengan petunjuk dan arah panah. Kalau nomor 4 berarti amplop kamu nomor 4. Tugas kamu berarti ambil di sini. Nah, di sini ada tugas, kamu diskusikan dengan nama kelompok kamu. Bisa kan? Paham kan? Oke. Nah, Ibu masukkan kembali. Nah, sekarang kita bagi tugas kelompoknya dulu. Kita bagi tugas kelompok, kamu bergabung. Khalifah Umar, siapa yang dapat Khalifah Umar? Bergabung dengan Khalifah Umar. Siapa Khalifah Abu Bakar Siddiq? Bergabung dengan Khalifah Abu Bakar Siddiq.
Umar bin Khattab bergabung dengan Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, dan nanti kamu sudah berbentuk kelompok, kamu diskusikan siapa yang menjadi ketua kelompok, dan nanti kamu pilih salah satu dari amplop ini. Banyak tugas-tugas di dalam situ. Oke? Paham? Bisa dimengerti? Oke. Oke, anak-anak, kita siap tugas kelompok, kita siap bagi tugas kelompok ya, Nak ya. Nah, sekarang kamu udah tahu kelompok kamu masing-masing. Dan tapi kamu belum mengetahui tugas kelompoknya ngapain. Nah, itu ya. Nah, sebelum kita mengerjakan tugas yang ada di papan tulis yang Ibu suruh, kita lihat dulu video sejenak yang ada dalam laptop Ibu. Dengar jawab. Ya, anak, perhatikan video yang ada dalam apa itu? Perhatikan apa semua? Disimak, dipahamin apa yang ada dalam cerita video itu, biar paham nanti cara mengerjakan tugasnya. Sampai semua? Lanjut untuk tugas kelompoknya. Satu orang mewakilin ke depan, ayo ambil tugasnya ke depan, sesuaikan dengan urutannya kamu masing-masing. Putar, ambil kelompok kamu nomor berapa? Ayo, Nak. Putar suka hatimu, kemana kau mau? Di mana angkamu? Oke, angka berapa, Nak? Angka 2. Mana amplop nomor 2? Yang atas ini ya. 2 ya, Nak? Oke, nah. Oke, coba bacakan apa tugas kelompok nomor 2. Bacakan. Perilaku apa-apa saja yang bisa dicontoh keadaan Khalifah Umar bin Khattab. Iya, perilaku apa saja yang bisa dicontohkan kepada Khalifah Umar bin Khattab. Oke, tepuk tangan untuk kelompok Utsman bin Affan. Nah, sekarang kelompok siapa lagi yang mau ke depan? Kelompok Umar bin Khattab. Ambil. Putar. Oke, nomor 3. Mana nomor 3? Ini ya, Nak ya. Ini nomor 3 ya. Nah, ini tugasnya. Bacakan tugasmu. Apa yang menyebabkan Khalifah Umar bin Khattab masuk Islam? Nah, apa saja yang menyebabkan Umar bin Khattab itu masuk Islam? Itu tugas kelompok Umar bin Khattab. Tepuk tangan buat kelompok 2. Oke, nomor 3. Nomor 1. Ini anak, nomor 1 ya. Oke, bacakan. Al-Faruq adalah gelar yang diberikan kepada Khalifah Abu Bakar. Al-Faruq artinya Iya, Al-Faruq adalah gelar yang diberikan Khalifah Umar bin Khattab. Coba artikan apa arti Al-Faruq. Tepuk tangan buat kelompok 3. Kelompok 4. Maju. Nomor 3 juga. Ambil nomor 3. Ini ya, masih ada ya soalnya ya. Nomor 3 sama. Bacakan, Nak. siapakah orang yang menggantikan Khalifah Umar bin Khattab menjadi imam dalam sholat subuh? Oke, tepuk tangan. Siapa yang menggantikan? Nah, sekarang diskusikan sama temanmu. Nanti kita jawab pertanyaanmu dengan sesuai hasil diskusi oleh temanmu. Udah siap? Sekarang siapa yang mau mempresentasikan hasil diskusinya? Kita jawab. Yuk. Nomor 1 dari kelompok Utsman bin Affan. Tepuk tangan dulu buat Utsman bin Affan. 1. Bermusyawarah dalam menyelesaikan Apa-apa saja. Pertanyaannya itu tadi apa saja? Coba dibaca dulu. perilaku apa saja yang bisa dicontoh keadaan Khalifah Umar bin Khattab. Ya. 1. Bermusyawarah dalam menyelesaikan perbedaan pendapat. Ya. Adil dan bijaksana dalam menyelesaikan keputusan. Tegas dan berani dalam kebenaran. Sederhana, tanggung jawab. Oke, tepuk tangan. Betul apa salah, Nak? Ya, oke.
perilaku yang bisa ditiru dari ngotot bermusyawarah dalam mengambil keputusan, bersikap adil dan bijaksana, berani dalam membela kebenaran. Siapa lagi? Ada lagi? Hidup sederhana. Oke, dari kelompok berikutnya, ayo presentasikan dulu hasilnya. Apa yang menyebabkan Khalifah Umar bin Khattab masuk Islam? Yang menyebabkan Khalifah Umar bin Khattab masuk Islam adalah saat adiknya Fatimah dan suaminya adiknya Sa'id bin Zaid masuk Islam. Saat itu Umar sangat marah ketika mengetahui bahwa Fatimah dan suaminya telah masuk Islam. Umar kemudian mendatangi rumah adiknya. Pada saat itu Ka'ab bin sedang membacakan Al-Quran kepada Fatimah dan suaminya. Melihat Umar datang, Fatimah langsung menyembunyikan Al-Quran miliknya. Oke, tepuk tangan. Al-Faruq adalah gelar yang diberikan kepada Khalifah yang Al-Faruq berarti pemisah, maka ia pemisah antara dengan kematian. Iya, tepuk tangan. Siapakah orang yang menggantikan Khalifah Umar bin Khattab menjadi imam dalam salat subuh? Dan menggantikan Umar bin Khattab adalah Abu Rahman. Iya, bagus. Oke, anak-anak, sekarang kita ambil kesimpulan. Siapa yang tahu apa-apa sajakah yang dilakukan Khalifah Umar bin Khattab selama menjadi pemimpin? Membuat mata uang. Ya, membuat mata uang yang berasal dari apa, nak? Emas. Namanya apa? Dirham. Apa lagi? Memperluas agama Islam. Ya, bagus. Memperluas agama Islam. Terus ada memperbaiki perairan. Terus memperbaiki bahan makan, lembaga-lembaga bahan pangan. Oke. Nah, sekarang sebelum kita tutup pelajaran ini, untuk minggu depan kita akan belajar tentang khalifah yang ketiga. Khalifah yang ketiga, kamu nanti baca di buku, pahami, jelaskan apa-apa yang ada nanti di buku itu kamu baca dan dipahami. Dan nanti tugas di rumah ibu kasih 2 pertanyaan dari buku ya nak ya. Halaman 49, 1 dan 2 itu PR-nya. Bisa ya? Bisa kan? Ya, oke.